Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM Radio JIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Alhamdulillah Mitra JC, senang sekali di pagi menjelang siang hari ini saya Andi Umar hadir lagi menyapa Mitra JIC. Dan apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Menemani aktivitas Mitra JIC, kami hadir di sebuah program JIC Talk. Untuk itu Mitra JIC bisa bergabung bersama kami sampai nanti di penghujung kebersamaan tentunya. Untuk edisi hari ini JIC Talk kami sudah hadirkan satu perbincangan di mana Jakarta Islamic Center sebagai pusat pengkajian dan pengembangan Islam Jakarta hari ini punya hasil riset gitu ya. Kita akan coba expose hasil riset tentang perilaku keberagamaan umat Islam dalam lintasan sejarah wabah di Indonesia. Ini menarik untuk kita hadirkan. Mitra JC juga bisa memberikan tanggapan untuk kami bersama. Insya Allah kurang lebih 30 menit ke depan kebersamaan kami menemani Anda semua. Dan sudah hadir tim penyusun dari riset ini, Kepala Subdivisi Seni Budaya Jakarta Islamic Center Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, ada Ibu Hani Fitriah SAG. Insya Allah akan menemani kita bersama. Banyak poin, banyak hal yang akan kita hadirkan tentang hasil riset ini, tentu saja yang sangat Anda nantikan, karena kalau bicara tentang wabah di Indonesia tentu saja banyak media, banyak lembaga yang melakukan riset dari sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, hal ini Jakarta Islamic Center juga berkepentingan atau juga memberikan suguhan yang terbaik untuk kita semua. Mitra JC bisa mengikuti. Bu Hani Fitriah, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio di tengah-tengah sibuknya, Bu Hani. Sama-sama, saya yang senang sekali bisa diundang di radio TV JIC. Wah, pastinya banyak pengorbanan untuk melahirkan hasil riset ini, Bu Hani ini. Iya, bukan hanya pengorbanan, sebenarnya ini kebanggaan. Bisa menyusul dari kejadian-kejadian wabah. Saya juga nggak mau ketinggalan. Jadi maksud saya Pusat Pengkajian Jakarta Islamic Center PPPIJ itu harus tampil juga ini dalam hal wabah. Jadi kita berusaha secepat kilat, secepat mungkin lah, sebisa mungkin untuk memberikan sumbangsih dalam hal nilai-nilai keagamaan khususnya untuk umat Islam. Iya, sesuatu yang masih hangat juga di tengah-tengah kondisi. Jangan sampai terlewat baru kita buat. Betul sekali. Ya baik Mitra JC, kita akan perdalam lagi beberapa pertanyaan yang mungkin kita akan sapa ke Bu Hani dengan pertanyaan-pertanyaan akan Andi wakilkan. Mungkin dijawab pertanyaan dari Mitra JC berkaitan dengan hasil riset ini. Saya ulang kembali bahwa judul riset ini adalah perilaku keberagaman umat Islam dalam lintasan wabah di Indonesia, begitu kan? Nah Bu, terkait tema ini, yang melatar belakangi tema ini diambil dalam riset ini ya? Iya, memang ini sebetulnya riset hangat ya, masih hangat sekali dan masih berlangsung fenomenanya. Jadi diawali dengan adanya COVID-19 di Wuhan pada tahun 2019 akhir. Kemudian tahun 2020 itu terjadilah di Indonesia yang kita sebetulnya sulit percaya kok jauh-jauh bisa datang ke sini nih wabah gitu. Jadi di awal tahun 2020 terjadi wabah dan untungnya Pemda DKI Jakarta itu sudah punya ancang-ancang bagaimana mengantisipasinya, walaupun masih memetakan, masih meraba-raba apa yang perlu ditangani, cuma sudah cukup baik untuk di awal dan kemudian pemerintah pusat pun mengantisipasi penyebaran secara keseluruhan secara nasional. Jadi dari situ kita mengalami sendiri bagaimana adanya perubahan sosial di masyarakat, dari mulai pembatasan. Di sini memang lebih ke pembatasan. Dari pembatasan itu seperti yang kita titik tekankan adalah tentang peribadatan. Jadi pembatasan dalam arti positif adalah untuk mengantisipasi penyebaran. Dari pembatasan itu terjadi perubahan perilaku umat Islam bagaimana beribadah dalam kondisi terkena wabah. Nah, terjadilah dalam kasus kita melihat adanya perilaku yang berbeda, perilaku keberagamaan yang berbeda dibandingkan dengan ketika tidak ada wabah. Nah, kemudian akhirnya dibuatlah tulisan ini, riset ini, bagaimana kira-kira perilaku keberagamaan pada saat masa lalu, di mana Indonesia sebenarnya sudah mengalami wabah-wabah penyakit
punya historinya tersendiri di masa lalu. iya. Di masa Hindia Belanda yang paling marak. Nah itu kita pengen tahu, kita pengen gali seperti apa sih perilaku keberagamaan pada saat terjadinya wabah bagi umat Islam zaman dulu, seperti itu. Jadi terlahirlah tulisan ini, riset ini, sekitar 1,5 bulan paling lama lah kita selesai. Cukup lumayan ya. Lumayan ngebut. Ngebut tapi menyita perhatian khusus memang. Iya. 1,5 Ya, bulan. up and down lah waktunya, ketika padat-padat, ketika saya selaku penulis juga harus kontemplasi juga kan. Saya down dulu, saya berpikir dulu, kemudian padat lagi penulis. Jadi seperti 1,5 bulan insya Allah alhamdulillah sudah bisa ditampilkan. Oke, saat memutuskan judul dari riset ini, perilaku keberagamaan umat Islam dalam lintasan sejarah wabah Indonesia. Kalau saya lihat, kalau saya lihat variabelnya ada perilaku, ada keberagamaan, ada wabah. Mungkin bisa sedikit jelaskan dari ketiga variabel ini. Iya, baik. Dan untuk perilaku dulu ya, perilaku itu dalam suku bahasanya, akar katanya dari kata laku, yaitu sikap atau pola tingkah laku. Kalau secara KBBM, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu perilaku itu lebih ke respon atau reaksi manusia atau individu terhadap kondisi yang terjadi, baik pengalaman maupun peristiwa maupun kejadian yang luar biasa. Jadi atau yang tidak luar biasa. Jadi situ ada reaksi dari individu selaku manusia terhadap kondisi sekitarnya. Nah, itu perilaku. Kemudian perilaku juga ditunjang dengan berbagai faktor pastinya. Jadi dia tidak mandiri. Kemudian yang kedua adalah keberagamaan, itu akar katanya dari agama. Agama itu kan kata benda. Kemudian ditambah kata jadi beragama, jadi kata kerja. Kemudian keberagamaan dikasih awalan dan akhiran menjadi kata sifat atau keadaan. Jadi keberagamaan adalah keadaan suatu individu dalam mentaati ajarannya, sejauh mana dia mentaati agama yang dia anut, gitu, seperti itu. Dan yang terakhir adalah wabah. Ya. Wabah itu ya sebetulnya istilah umumnya adalah penyakit yang sedang menyebar saat itu dan tidak lazim, karena tidak lazim dengan tingginya korban yang dihasilkan dari wabah tersebut. Sebetulnya dari WHO juga sudah mengeluarkan bahwa COVID ini merupakan epidemi awalnya gitu. Awalnya epidemi, kemudian menjadi pandemi. Jadi seperti itu. Jadi memang awalnya wabah biasa. Tiba-tiba ketika dia menyebar luas dan global, kemudian menjadi kok semakin banyak korban, menjadi epidemi, kemudian akhirnya sekarang sudah mengglobal, mendunia menjadi pandemi. Seperti itu. Jadi dalam hal judul riset ini adalah yang ditekankan adalah perilaku keberagamaannya bukan hanya dalam kondisi penjajahan Belanda atau kolonial, tapi dalam kondisi wabah. Tuh bayangkan, udah kolonialisme, ada wabah juga gitu. Kayak itu sebetulnya berat kondisi umat Islam zaman dulu. Tapi nanti kita jelaskan di belakang. Oke, masih panjang ya. Ya, baik Bu, sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa mitra JIC. Mungkin Anda baru saja bergabung bersama kami di FM 107.7 atau juga mitra JIC saat ini bisa menerima siaran kami melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.org.id dan juga live Facebook kita Radio JIC. Nah, mitra JIC, tayangan kita bisa diulang berkali-kali oleh Anda mitra JIC di channel YouTube kami JIC TV dan juga JIC Channel. Untuk itu silahkan bantu kami untuk like, share, komen, dan subscribe agar kemanfaatan kita terus meluas tentunya. JIC Talk kita akan lanjutkan kembali, Bu. Selain tadi latar belakang, terus juga ada beberapa kupasan lebih detail dari judul tadi. Biasanya rumusan masalah juga menjadi priority lahir dan jadinya hasil riset ini sehingga kita bisa ekspos saat ini. Apa sih sebenarnya rumusan masalah dari hasil riset ini, Bu? Dari riset ini sebetulnya ada dua hal yang tercakup, dua pertanyaan yang tercakup untuk menjelaskan hasil dari riset ini, yaitu rumusan masalahnya. Yang pertama adalah ingin mengetahui sejauh mana wabah-wabah yang pernah terjadi di Indonesia pada masa penjajahan. Jadi kita ingin ungkap seperti apa sih, kita pengen tahu nih sejauh mana wabah, apa aja wabah-wabahnya apa saja. Kemudian yang kedua,
ketika wabah perilaku umat Islamnya seperti apa. Jadi itu dua hal itu yang istilahnya rumusan yang kita gulirkan di riset ini. Ada dua ya. Iya, dua hal. Oke, nah kita ke tujuan dari riset ini Bu. Biasanya kan selalu apalagi riset besar ini dengan update dan juga masih hangat, pasti ada tujuan besar dari riset ini Bu. Seperti apa? Iya. Dari kita mencoba ingin mengetahui rumusan tadi, permasalahan tadi, kita juga ingin mendeskripsikan, tujuannya mendeskripsikan wabah-wabah yang sudah kita data dan sudah kita temukan apa penyebabnya. Kemudian yang kedua, perilakunya seperti apa, nanti kita akan deskripsikan. Jadi tujuan dari riset ini adalah mendeskripsikan atau menggambarkan dua hal tersebut. Dari tertuang dalam tujuan dari riset ini ya. Oke, baik. Mungkin Ibu, selain tadi ada tujuan, ada latar belakang dan semuanya terkesan begitu manis dan mudah terkesan. Tapi kita nggak tahu sebenarnya ada beberapa kendala mungkin di belakangnya, atau Ibu selalu dalam kondisi normal saja dalam riset ini? Kebetulan kita sedang pandemi ya, jadi hampir semua peraturannya kan perpustakaan juga ditutup. Iya, betul. Jadi kendala saya, jadi saya sudah mencoba mencari judul-judul yang mirip-mirip, ternyata juga tidak saya temukan. Saya temukan ada judul yang judulnya mirip tentang wabah, tapi konflik keberagamaan. Dan saya pikir ini kurang bisa dijadikan salah satu sumber pendukung lah, gitu, data pendukung. Kemudian akhirnya saya coba dua hal yang menjadi kendala saya ya. Pertama ya data yang sifatnya pustaka itu saya dapat tapi sedikit, tidak banyak. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua adalah waktu yang kita berusaha, bukannya kita mendoakan untuk pandemi ini terus, saya pikir selesaikan dulu ini. Jadi memang waktu yang sangat terbatas yang membuat itu kedua hal yang menjadi kendala, yang waktu dan yang data. Jadi seperti itu. Iya. Dan padahal data sesungguhnya sangat begitu penting untuk menunjang bobot hasil dari riset ini sebenarnya. Tapi karena tadi pandemi sedikit agak tapi kita jalan keluarnya kan akhirnya mencari data informasi online dan juga banyak. Jadi saya juga buka jurnal-jurnal. Memang tidak ada yang sama, tapi paling tidak ada pecahan-pecahan yang unsur-unsur yang bisa kita jadikan pendukung dari tulisan riset ini. Jadi saya sumber dari riset ini adalah pustaka, data pustaka dan informasi online. Dan alhamdulillah semuanya teratasi sampailah jadi riset ini. Ya, sebetulnya ada wawancara dengan penulis, saya pikir sudah diwakili melalui data sudah cukup. Jadi saya ambil yang data itu aja. Pustaka dan online, informasi online. Oke, baik. Beberapa pertanyaan ini bagian dari perjuangan besar sampai terjadinya lahirnya riset ini dengan judul perilaku keberagaman umat Islam dalam lintasan sejarah wabah Indonesia. Nah, baik Mitra JC, pertanyaan berikutnya mungkin kita lebih ke inti dari hasil riset ini. Pertama, karena di sana juga ada kata wabah, akhirnya mewakili juga dari hasil riset ini. Kalau munculnya wabah Indonesia seperti apa sebenarnya, Bu? Munculnya di Indonesia maksudnya ya. Jadi munculnya wabah itu di Indonesia sebenarnya itu diawali oleh, saya cerita dulu tentang VOC ya. VOC itu hadir dari Belanda, itu datang sebetulnya bukan ke Indonesia aja, tapi ke beberapa negara untuk mencari rempah-rempah. Jadi pada zaman dulu rempah-rempah itu sangat mahal harganya kalau dijual di Eropa. Jadi kemudian itu namanya sebelum VOC adalah Amsterdam, semacam perkumpulan Amsterdam lah. Jadi orang-orang pedagang dari Amsterdam, Hindia Belanda itu berkumpul semua di situ, kemudian melakukan pengambilan rempah-rempah ke berbagai negara, kemudian dijual di Eropa. Tapi ternyata setelah diketahui hasil penjualan rempah-rempah itu melambung tinggi harganya dan merasa diuntungkan, akhirnya VOC memisahkan diri dari grup tadi, dari kongsi dagang yang pemerintah Hindia Belanda yang lebih besar, itu memisahkan diri menjadi nama VOC, itu khusus untuk Asia. Jadi makanya dia datang 1602, VOC datang ke Indonesia melalui 3 bandar. Jadi bandar pertama adalah
di Ambon ada tiga titik dan Batavia, Ambon sama satu lagi saya lupa ya, ada 3 titik itu. Di situ mereka menempati wilayah, utamanya Batavia itu tertua ternyata kan, kalau Hindia Belanda bercokol di sana, dan mereka dari mulai situ merasa harus menyebar, keuntungannya tambah banyak kan, akhirnya mereka menyebar ke Pulau Jawa dan akhirnya masuk ke Cirebon melalui pelabuhan-pelabuhan. Dari situlah masuk ke Cirebon, berarti Cirebon itu adalah tahapan selanjutnya setelah Batavia gitu. Masuklah ke Cirebon dengan berbagai kapal, berbagai dagangan, masuk ke Cirebon dan akhirnya terjadilah perusakan lingkungan. Jadi mereka hanya sebetulnya menginginkan komoditi ekspor, memajukan ekonomi mereka sendiri tanpa melihat lingkungan. Jadi ketika lingkungan dirusak, pelabuhan-pelabuhan kotor, jalan-jalan rusak, dari situlah wabah muncul. Itu pertama kali masuk ke Cirebon yang terdata oleh peneliti namanya Imas Emalia dalam bukunya Wabah Penyakit dan Penanganannya di Cirebon. Seperti itu. Jadi sebetulnya VOC itu datang bukan hanya mencari rempah-rempah, akhirnya diberi kewenangan untuk mengurusi urusan politik di Indonesia. Jadi bukan tugas ya. Mereka tuh menjajah tuh bukan hanya mengambil aset Indonesia dan rempah-rempah, tapi juga masuk ke ranah politik, di mana pada zaman itu Cirebon sangat dikuasai oleh pihak kesultanan seperti itu. Iya, bukan hanya sumber daya alam yang Iya, betul. Dan dari situ rusak. Jadi walaupun misalnya mereka bicara tentang tanaman, rempah-rempah, tapi sebetulnya mereka juga masuk ke keseharian masyarakat, khususnya dalam hal ini Cirebon. Oke, balik ke wabah ini, Bu. Kan Indonesia yang hari ini juga fokus dunia, salah satu wabah kan coronavirus disease ya, COVID-19 yang kita akrab dikenal. Padahal sebenarnya ada banyak sekali, termasuk wabah tidak di dunia tapi di Indonesia sendiri. Jenis-jenis wabah di Indonesia apa sih, Bu, dan apa penyebab yang munculnya dari masa lalu sampai sekarang? Sebetulnya banyak, cuma kita garis bawahi yang sampai menyebabkan kematian, dan itu kematiannya sangat tinggi. Jadi ada juga wabah yang sifatnya hanya sakit parah, tapi kita coba angkat di riset ini wabah yang menyebabkan kematian yang tinggi dan bertahun-tahun lamanya gitu. Jadi ketika datangnya Hindia Belanda dengan VOC-nya, di situ kan ada industrialisasi ekonomi. Jadi VOC itu melakukan modernisasi kota dengan cara membangun kota yang tadinya tradisional menjadi modern. Jadi kan ada perubahan-perubahan yang pembangunannya, seperti misalnya mereka membuat jalan kereta api, ya seperti itu. Misalnya membuat sungai, tapi mereka tidak tuntas membuat sungainya. Mereka itu tidak merapikan sampai bersih, tapi malah membiarkan misalkan kereta api jadi tapi tidak dibuat rapi, yaitu menimbulkan banjir, menimbulkan nyamuk segala macam. Nah, salah satu yang pertama adalah itu penyakit malaria. Jadi penyakit malaria ini muncul pertama kali sebetulnya bukan di Cirebon, itu malah di Batavia. Jadi itu disebabkan oleh nyamuk yang terinfeksi parasit. Jadi nyamuknya sebelum, mohon maaf misalnya menggigit pade gitu, dia itu sudah terinfeksi dulu dengan parasit. Seperti itu. Nah, kenapa terjadi di Batavia? Karena orang-orang Belanda itu merubah arsitektur Batavia menjadi kanal-kanal yang banyak airnya, yang dimana nyamuk bersemayam di dalamnya banyak, seperti itu. Itu awalnya dari Batavia. Pertama kali muncul itu di Batavia. Itu terjadi malaria ya, penyakit malaria seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penyakit kolera. Penyakit kolera ini ya artinya gini, penyakit malaria tidak lama kemudian kolera, dan itu artinya kondisi masyarakat itu dalam kondisi yang berturut-turut mendapatkan wabah penyakit yang tidak berhenti gitu. Walaupun dalam kolera ini pihak Hindia Belanda melakukan vaksinasi, tapi tetap itu menimbulkan jumlah korbannya cukup banyak pada saat itu, kolera pada saat itu. Nah, kolera pertama terjadi di Jawa. Itu yaitu ketika terjadi perdagangan antara India dan Jawa pada saat itu, kemudian baru masuk ke Cirebon. Nah, ada seorang peneliti ya, Imas Emilia tadi mengatakan bahwa ada majalah namanya Lokomotif apa namanya lupa saya. The Lokomotif itu mengatakan bahwa masuknya kolera itu sebetulnya pada tahun 1918 itu masuk ke
sebelum abad 19 sudah masuk ke Cirebon gitu. Jadi kalau lebih awal lagi ya tadi di Jawa. Tapi kalau secara kita punya naskah dinyatakan di surat kabar di sana di The Lokomotif itu menyatakan bahwa Cirebon telah terjadi wabah kolera itu pada sebelum abad 19 gitu. Jadi ada bukti di sana kalau memang telah terjadi kolera gitu. Kalau kolera itu biasa terkontaminasinya dari makanan dan minuman. Jadi kalau tadi kan malaria dari nyamuk, kalau kolera itu dari makanan atau minuman. Kemudian yang ketiga adalah tifus. Tifus itu dari bakteri Salmonella typhi. Itu bakteri sebetulnya di situ terjadi juga korban yang sangat banyak dari bukan hanya pribumi tapi juga dari orang-orang Eropanya, dari orang Arab, dari orang Cina yang pendatang itu juga terkena. Makanya akhirnya pemerintahan Hindia Belanda melakukan penelitian, penyidikan apa sih penyebabnya terjadinya penyakit ini. Dan mereka menduga bahwa ada pabrik di sana pembuatan es batu yang besar di pabrik. Nah itu adalah salah satu faktor terjadinya wabah dari typhus dikarenakan mungkin sanitasi di sana atau proses pembuatannya yang kurang bersih. Kemudian akhirnya dijadikan penyelidikan di sana tapi tidak ditemukan. Ternyata di Bu Andi penyebaran pada saat itu typhus adalah karena distribusi es batu dari tangan ke tangan. Jadi karena kurangnya air bersih dan sanitasi yang baik menyebabkan kondisi masyarakatnya itu kurang bersih juga tangannya. Jadi ketika mengangkat es batu kan pakai tangan biasa ya. Jadi dari tangan satu ke tangan satu nular-nular jadi semakin banyak yang terkena dan itu es gitu. Di mana-mana orang minum es pada saat itu kan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah penyakit pes. Pes itu adalah bakteri virus juga. Nah, itu sebetulnya dari gigitan kutu. Jadi kutu yang terkena virus pes gitu. Jadi waktu ada perdagangan di Cirebon itu banyak karung-karung yang berisi kutu-kutu yang sudah menggigit baik itu hewan yang telah terkena bakteri Yersinia namanya bakteri Yersinia atau mungkin dari kutu lain. Pokoknya dia sebelum menggigit dia sudah terkena bakteri itu aja. Itu penyakit pes. Jadi dari kutu sebenarnya dia menghisap darah hewan yang terinfeksi gitu. Nah, terus ada sosok yang terkenal pada saat terjadinya pes di Malang itu sosok Dr. Cipto Mangunkusumo yang mengobati penyakit penderita pes pada saat itu dan berhasil gitu. Jadi beliau juga mencoba lagi untuk mengobati di Solo untuk bisa menyembuhkan karena banyak korban waktu itu di sana. Kemudian yang kelima adalah penyakit cacar. Ya, biasa kita juga pernah tahu kan pada waktu arah-arah deket-deket lah ke kemerdekaan mungkin pernah dengar orang tua kita kena cacar gitu. Nah itu sebenarnya ruam-ruam yang memberikan rasa gatal yang kuat. Yang dalamnya ada air kan kalau cacar ini. Cacar itu bisa menularkan melalui udara seperti itu ya, menimbulkan kematian juga. Sebetulnya cacar itu lebih ke menyerang imunitas tubuh manusia itu sendiri. Dan terakhir adalah mungkin influenza flu yang 6 berarti ya yang ya ada juga mungkin yang lain cuma untuk yang pembahasan di riset ini kita ambil 6 aja. Ada namanya yang kaki gajah seperti itu juga ada polio juga ada, tapi saya coba ambil yang kira-kira banyak menimbulkan korban yang berjatuhan yang cukup dan durasi penyebarannya penyembuhannya lama sekali gitu, seperti itu Pak. Oke, baik. Kita kembali ke awal bahwa kurang lebih riset yang dilakukan oleh Ibu tentang perilaku keberagamaan umat Islam dalam lintasan sejarah wabah Indonesia tadi kurang lebih waktunya ada 1,5 bulan. Nah kalau kita bicara hasil dari riset ini, apa sebenarnya hasil riset yang didapat dari judul yang tadi disampaikan oleh kita bersama nih Bu? Iya, dari hasil riset tersebut kita juga membandingkan, maksudnya mengkorelasikan dengan tadi perilaku seperti apa, keberagamaan seperti apa, wabah itu seperti apa, dan dari beberapa naskah jadi ditemukan pada
Sebelumnya, sebelum datang VOC dan Hindia Belanda, sebetulnya warga Cirebon, masyarakat Cirebon itu sudah memiliki nilai-nilai Islam yang sangat dalam, yang sangat tinggi. Hal tersebut ditemukan pada naskah namanya Serat Cenik ya, serat ada di sini. Ada serat Cenik yang menampilkan di sana cerita bahwa masyarakat Indonesia di Jawa itu telah melakukan kajian, mempelajari kitab fikih, kitab tasawuf, ada beberapa 3 hal, kitab fikih, tasawuf, ibadah segala macam. Nah itu nilai-nilai Islam sebenarnya sudah dipelajari dan itu juga terlihat dari pesantren. Jadi ada pesantren pertama pada saat itu yang ditemukan di Serat Cenik, namanya ada naskah Serat Cenik. Itu temuan lama sekali, naskah yang lama diberitahukan di sana bahwa pendidikan paling tua pesantren itu sudah ada sebetulnya pada zaman dulu kala gitu. Dan di pesantren itu diajarkan tentang bagaimana bersuci, bagaimana taharah, bagaimana menjaga kebersihan lingkungan dan badan, karena memang ajaran-ajaran itu kan bersumberkan dari hadis Nabi. Jadi bagaimana kita makan, bagaimana kita tidur, pasti kita sudah tahu bagaimana kita menjaga kesehatan gitu. Bagaimana kita pelajari saat ini kan. Kemudian juga ini saya kasih tahu unsur-unsurnya dulu ya, baru saya nanti di kesimpulan terakhir. Dan kemudian ditemukan juga di pesantren-pesantren itu mempelajari Fathul Mu'in, kitab Safinatun Najah, kitab As-Sulam. Nah, itu semua diawali pembahasannya dengan taharah, kesehatan dan higienitas gitu. Jadi sebetulnya sebelum VOC datang dengan modernisasi kota, karena adanya wabah, umat Islam pada saat itu sudah melakukannya gitu. Jadi ada kejadian luar biasa waktu itu ketika ada inspeksi dari pihak Belanda terhadap lingkungan-lingkungan sekitar. Kenapa kok masyarakat Cirebon punya kolom-kolom yang air yang bisa dibuat wudhu kadang-kadang. Kemudian pesantren-pesantren juga wudhunya di kolam gitu. Mereka menyangka bahwa itulah penyebab terjadinya wabah, salah satunya mungkin ada nyamuk, jentik nyamuk di bawahnya. Padahal sebelum Belanda datang itu baik-baik aja. Jadi Cirebon itu terkenal dengan kondisi kota yang rapi, hijau dan Islami karena memang mereka kan dikuasai oleh kesultanan. Kesultanan itu mengajarkan bagaimana nilai-nilai keislami, bagaimana membersihkan. Jadi pada saat dulu sebelum ada VOC, Belanda, kesultanan itu sudah mempunyai bangunan-bangunan yang arsitektural, yang mempunyai nilai kekuatan, kekuasaan seperti misalnya masjid. Dia sudah membangun itu dan sudah memberikan istilahnya suruhan atau instruksi untuk pembersihan lingkungan, pembersihan badan. Jadi panutan dari warga Cirebon itu adalah kesultanan. Bagaimana kesultanan itu sehari-hari gitu. Jadi mereka sebetulnya sudah sangat menjalani nilai-nilai kesehatan. Sudah tahu tentang kesehatan, kebersihan, bagaimana seorang itu setelah lahir harus disunat gitu kan. Bagaimana dia harus mandi ketika berjunub misalnya, atau mungkin dia ketika mau sholat harus berwudu. Jadi semua tentang kebersihan sudah paham sekali gitu. Nah kemudian itulah perilaku yang terjadi ketika wabah. Jadi ada ulama juga, ulama-ulama di sana juga menyarankan ketika sakit, ya coba dibersihkan, coba makan sesuai yang dianjurkan sama Rasulullah dan jangan lupa untuk berdoa gitu. Jadi itulah mereka perilakunya seperti itu. Nah itu satu. Yang kedua, perilaku yang kedua adalah ketika terjadi pelaksanaan ibadah haji. Ritual haji kan memang tiap tahun, sejak zaman dulu. Nah ketika terjadinya wabah kolera, itu ada peraturan dari pihak Belanda bahwa untuk penyelenggaraan ibadah haji itu sangat rentan untuk tertularnya jamaah ke jamaah yang lainnya, bahkan ke luar negeri gitu kan. Akhirnya diberlakukanlah karantina. Jadi ada ordonasi karantin itu yang dilakukan oleh Belanda. Sebetulnya jauh sebelum kolera itu sudah ada Stadblad itu untuk mengawasi kesehatan yang menaiki kapal dari penyakit yang mewabah gitu. Jadi bukan hanya untuk kolera aja. Akhirnya di situ pelaksanaan ibadah haji dilakukan karantina. Di 3 titik, yaitu di Onrus, di Sipir, dan di Aceh. Nah untuk Pulau Jawa di Onrus.
di karantinanya. Kalau dia sakit berarti dia dimasukkan di sipir di Batavia itu. Nah itu selama 20 tahun melakukan karantina, walaupun istilahnya dalam wabah tetap dilaksanakan ibadah haji, tapi dengan melakukan karantina oleh pihak Belanda seperti itu. Nah akhirnya saya berkesimpulan bahwa penyebab utama dari adanya virus yang datang, wabah penyakit yang datang ke Indonesia itu disebabkan peran utamanya adalah VOC dan Belanda. Itu berperan sangat penting, sangat besar, berperan besar melalui industrialisasi ekonomi itu, melalui modernisasi kota yang tidak beres. Artinya modernisasi oke, tapi dia tidak rampung gitu. Juga ditambah lagi ada, nah kemudian ada tuh faktor utamanya kan. Nah faktor pendukungnya adalah ketika ada banjir, ketika ada gunung meletus, populasi yang meningkat, kemudian gizi yang kurang. Nah itu beberapa faktor yang menunjang terjadinya penyakit-penyakit yang mewabah di Indonesia pada waktu itu. Jadi penyebab utamanya adalah pihak Belanda dan VOC, kemudian faktor pendukungnya adalah yaitu tadi yang banjir segala macam. Dan yang kedua untuk perilaku keberagamaannya sendiri, jawaban pertama kan sudah ya. Yang kedua perilaku keberagamaannya sendiri itu ada dua hal. Yang pertama memang pihak Cirebon atau pribumi sudah berperilaku keberagamaan, sudah memiliki nilai-nilai religiusitas yang tinggi sebelum mereka datang, sebelum wabah datang gitu. Jadi bukan hanya Belanda datang, tapi wabah datang mereka sudah bisa mengantisipasi sebenarnya gitu. Justru yang menimbulkan wabah itu kan dari pihak sana gitu. Nah itu yang pertama, untuk keberagamaannya sudah ada. Dan untuk dalam menghadapi wabah ya. Untuk yang kedua yaitu perilaku ketika berhaji, itu melewati proses karantina. Jadi seperti itu. Jadi ternyata ada perilaku keberagamaan sebagaimana saat ini COVID-19 itu kita punya perilaku seperti itu kan, ada pembatasan, mau sholat dikasih masker, dikasih jarak, kemudian hari raya dan hari sholat wajib sempat sholat di rumah aja gitu kan. Ya, sebagaimana halnya zaman dulu itu juga diberlakukan pembatasan yaitu karantina, kemudian ada inspeksi dari pihak modernisasi dari Hindia Belanda bagaimana untuk kesehatan, tapi kan ternyata kita sudah berperilaku keberagamaan bagus sebelumnya gitu. Seperti itu. Oke, baik. Setelah tadi Ibu simpulkan dalam riset ini, ada nggak sih Bu saran atau rekomendasi gitu buat siapa dan buat apa gitu rekomendasi dan saran ini? Ya tidak ada garing yang tak retak, hanya Allah yang maha sempurna. Jadi untuk riset ini insya Allah sih ada perbaikan-perbaikan, ada kelengkapan-kelengkapan, dan saya sih berharap ada riset lagi yang seperti ini tapi yang lebih dalam dari ini, karena ya lebih in depth ya. Jadi kita bisa punya cara pandang yang berbeda gitu. Atau tentang wabah ibadah gitu. Apapun itu berkaitan dengan wabah saat ini gitu. Jadi sedangkan kalau kita bisa lihat cara pandang yang berbeda, jadi kita bisa mempunyai cara pandang sendiri, akhirnya yang mana yang kira-kira representatif untuk saat ini. Dan memang manfaat dari riset ini memang ini kita untuk selain memperkaya dan memperluas wawasan informasi tentang wabah, juga bagaimana kita menjadikan ini sebagai referensi untuk studi tentang wabah dan perilaku keberagamaan gitu. Oke, baik Ibu Hani, kita sudah berada di penghujung kebersamaan dari eksposasi riset perilaku keberagamaan umat Islam dalam lintasan sejarah wabah Indonesia. Ini hasil riset Jakarta Islamic Center dan Bu Hani langsung penyusun dan langsung memaparkan perdana kalinya untuk Anda semua. Sedikit mungkin Bu, sebelum kita akhiri, rencananya setelah ini hasil riset ini dibukukan atau seperti apa? Mungkin masyarakat muslim sedang menanyakan kira-kira seperti apa nanti. Saya perlu revisi lagi untuk lebih lebih komprehensif semuanya. Kemudian juga kita coba gulirkan ke istilahnya pimpinan-pimpinan untuk bisa membaca kalau ini adalah produk dari Pusat Pengkajian Pengembangan Islam Jakarta. Jadi kita walaupun dalam pandemi seperti ini justru kita bisa berkarya gitu. Dan saya juga pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih banyak
atas dukungan, support dari pimpinan-pimpinan kita, dari pusat pengkajian, sekretariat juga, dari peneliti saya yang saya sering hubungi Ibu Imas Emalia yang memberikan banyak sumbang saran, kemudian juga dari ya teman-teman saya yang bisa mendukung termasuk Bung Andi. Gitu. Oke Bu, saya senang sekali di samping Ibu mengantarkan kepada masyarakat nih melalui ekspos ini hasil riset ini, dan sukses untuk Ibu yang sudah menuntaskan hasil riset ini, semoga bermanfaat, semakin kaya tentunya. Amin. Dan menjadi produk Jakarta Islamic Center yang orisinil ini tentu saja menjadi PR ke depan, apalagi yang akan kita teroboskan Ya, untuk betul. Jangan cuma ini berarti, masih insya Allah ada ya, yang insya Allah. Dan lain. Ibu juga pasti punya PR besar setelah ini, tidak terhenti sampai di sini. Ya, insya Allah kita coba bergelut di riset lagi. Insya Allah ya. Ya, cukup menarik memang, walaupun lelah, tapi artinya itu legacy yang bisa kita sampaikan. Belum lagi ada tantangan-tantangan baru nanti ke depannya. Iya, betul. Insya Allah. Baik, inilah akhir perjumpaan kita Mitra JC. Sekali lagi kalau Anda ingin melihat dari awal kembali hasil siaran kita, Anda bisa kunjungi website kami dan juga YouTube kami di channel kami JIC TV dan juga JIC Channel. Untuk itu like, share, komen, dan subscribe agar kemanfaatan dari program JIC Talk juga serial yang saat ini bermanfaat lebih luas lagi. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih Bu Ani sudah hadir di studio. Iya, sama-sama. Insya Allah ya. Oke, kami pamit berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.